Haleluya, tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa mengajar dan membongkar kepalsuan-kepalsuan dan menempatkan keyakinan dan wahyu itu pada tempat yang sesungguhnya. Saudara, kalau saudara-saudara kita itu ribut, masa daging Allah bisa jadi manusia, begitu kan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan klasik yang disebut oleh mereka sejak saya masuk Kristen. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan yang sama itu saya ajukan waktu saya menjadi mahasiswa. Bahkan tidak main-main saya, kalau teman-teman saya itu nggak ada sekolah usuluddin, kuliah di sana itu bisa membawa orang Kristen masuk Islam. Ini 15 orang Kristen masuk Islam. Bahkan pendeta debat dengan saya tuh ngek semuanya, saudara-saudara. Masa firman jadi manusia? Kalau firman jadi pohon pun bisa. Makanya Allah bisa jadi pohon di dalam kitab suci kamu itu, Dul Komeng. Buka surat ke-28, surat Al-Qasas. Falamma ataha nudiya min syati'il wadi wadil aiman fil baq'atil mubarakatim minasyajarati ayya Musa inni anallah rabbul alamin. Gitu. Jadi ketika Musa dia itu sampai ke tempat api itu, dia diseru dari arah pinggir sebelah kanan lembah dari sebatang pohon di sebidang tanah yang diberkati. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah Tuhan semesta alam. Kalau kalian mengatakan masa firman jadi manusia, masa firman jadi daging, ya ini nih di dalam Quran kamu itu disebut Allah bisa jadi pohon. Baca baik-baik semuanya ya. Nah, bagaimana Musa menjumpai api itu menyala besar pada sebuah pohon hijau lerek bungin sebelahan dengan lembah itu. Ini di Bukit Torsina. Musa berdiri heran menyaksikan pemandangan tersebut. Maka Tuhan yang menyeru dari arah pinggir sebelah kanan yang diberkati di pohon kayu. Qasas 30, Ibnu Jarir menceritakan kepada kami, Ibnu Waqi menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah dari Al-Amsi, Amru Ibnu Murrah, Abu Ubaidah, Abdullah mengatakan bahwa ia pernah menyaksikan pohon yang Musa diseru darinya. Jadi pohon itu bisa ngomong. Kata pohon ini, "Hei Musa, aku ini adalah Allah penguasa alam semesta," katanya. Pohon aja bisa ngomong. Coba, woi, lo dondi itu si Agustan, Mokoginta, ya. Pohon itu adalah pohon samuroh yang hijau berdaun lebat. Sanad hadis di atas berpredikat muqarrib. Muhammad Ibnu Ishaq telah meriwayatkan dari salah seorang yang tidak diragukan, Wahab bin Munabbih, yang mengatakan bahwa pohon tersebut adalah pohon alik. Sebagian ahli kitab mengatakan bahwa pohon itu adalah pohon ausaj. Qatadah mengatakan pohon itu adalah pohon ausaj dan tongkat Musa yang terbuat dari kayu pohon ausaj. Firman Allah yaitu, "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Tuhan semesta alam." Maksudnya yang sedang berbicara kepadamu ini adalah Tuhan semesta alam yang maha berbuat terhadap apa yang dikehendakinya dan semaunya. Tiada Tuhan dan tiada Rabb selain Dia yang maha tinggi, lagi maha suci dari kemiripan makhluknya dalam zat sifat perbuatannya. Firman Allah katanya. Dan lemparkanlah tongkatmu
ayat 31, yang ada di tanganmu itu sebagaimana yang disebut dalam ayat lain melalui firman-Nya. Apakah itu yang di tanganmu kananmu itu, hai Musa? Musa menjawab, ini adalah tongkatku, aku bertelekan padanya dan aku pukul daun dengan kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain, yaitu tanak. Makna yang maksud ialah bahwa adapun tongkatmu telah kamu kenal itu, lemparkanlah ia. Lalu dilemparkanlah tongkat itu, maka tiba-tiba tongkat itu seperti ular yang merayap dengan cepat. Jadi di surat Toha ayat 20, sejak itulah Musa mengetahui dan merasa yakin bahwa yang berbicara kepadanya adalah Tuhan yang mengatakannya kepada Musa, jadilah kamu, maka jadilah ia sebagaimana yang telah diterangkan dalam tafsir surat Toha. Dan dalam surat ini disebutkan oleh firman-Nya, maka tatkala tongkat itu menjadi ular, Musa melihatnya bergerak-gerak. Gitu. Dia seekor ular yang gesit. Cepat. Ularnya sampai begitu-begitu, saudara-saudara. Dan dalam gerakannya yang cepat, padahal bentuknya sangat besar. Banyak kakinya, lebar mulutnya, taring-taring, serta gigi-giginya berderak-derak. Tiada suatu batu besar pun yang dilaluinya, melainkan ditelannya, lalu masuk ke dalam mulutnya dan masuk ke dalam perutnya, mengeluarkan suara dentuman jeger, seakan-akan terjatuh dari atas jurang. Jadi mukjizat Musa seperti itu. Tetapi ketika dikatakan kepada beliau bahwa beliau SAW, maksud saya dari Arab itu, dia nggak bisa punya mukjizat apa-apa, maka pada saat itu larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh, yaitu tanpa menoleh lagi karena ngeri yang sangat, mengingat tabiat manusia yang merasa takut melihat pemandangan semacam itu, saudara-saudara. Dan tatkala Allah berfirman kepadanya, hai Musa, datanglah kepadaku, jangan kamu takut, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman. Di ayat 31-nya itu, yang saya maksud, yang penting itu 30, karena masa Allah itu jadi pohon, kalau begitu itu di kitab suci kamu. Nah, ini lagi saya perdebatkan kepada dunia maya di TikTok. Maka Musa kembali ke tempat yang semula, kemudian Allah berfirman, masukkanlah tanganmu ke leher bajumu, niscaya ia keluar putih tidak bercacat, bukan karena penyakit. Ayat 32-nya, yakni apabila kamu masukkan tanganmu ke leher bajumu, jadi begini tangannya dimasukkan sih, lalu kamu keluarkan, maka sesungguhnya tanganmu itu akan mengeluarkan sinar yang berkilau. Nah, lihat nih. Lihat nggak kilauan salib saya itu berkilauan. Maka sesungguhnya tanganmu itu akan mengeluarkan sinar berkemilau. Nah, lihat nggak nih warna sinar saya itu, sinar tangan saya yang menyilaukan. Itu makanya saudara-saudara jangan gampang saja menghina orang Kristen. Masa firman jadi manusia lo bisa, lo ternyata jadi pohon aja bisa. Saudara-saudara, jangan akal-akalan dengan saya ya, apalagi si tomat itu pendukung kuat si Habib itu. Mat. Tobat kamu, mat. Ya. Nah, ini kan ada di neraka, sudah dalam neraka. Kok ada pohon di neraka gitu? Yaitu surat Shofat ayat 64. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Sungguh itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka. Bagaimana mungkin pohon kok nggak kebakar dari dalam neraka? Ya ampun, ada lagi pohon keluar dari neraka. Ya ampun, bagaimana pohon itu bisa keluar dari neraka? Tobat.
Ini Allah ini aneh loh. Dari dalam neraka ada pohon, batu aja hancur. Emas, permata, apa saja masuk neraka ya hancur lah. Mana bisa jadi pohon dari dalam neraka? Sungguhnya itu adalah pohon yang keluar dari dasarnya lagi. Padahal kira-kira berapa derajat Celcius itu panasnya api neraka itu. Untuk meleburkan besi lalu menjadi menjadi cair itu diperlukan 6.000 derajat Celcius untuk supaya bisa jadi per mobil itu. 6.000 derajat Celcius itu. Supaya baja kan lebih keras daripada besi. Lah ini dari api neraka begitu panasnya itu. Halo. Percaya kamu? Percaya nggak? Sekali lagi ampuni saya kalau saya salah melihat ayat-ayat ini. Ya. Saya bukan benci, tapi saya harus minta maaf kepada keluarga saya, terutama anak-anak saya. Kalian mungkin diganggu oleh kaum itu karena bapakmu ini begitu sangat berkepentingan. Bukan, nggak ada maksudnya penghinaan, nggak ada. Hanya karena abimu ini sudah terlanjur, bukan terlanjur, begitu berkobar-kobarnya semangat saya untuk menjadi pemberita Injil. Makanya jangan coba-coba untuk mengejek, ngeledek lagi. Nggak bisa. Oke. Biarlah saudara-saudaraku yang beragama seperti saya dulu, bahwa kembali lagi Quran itu banyak kendala-kendala membingungkan akal dan pikiran kita. Terima kasih, Tuhan Yesus